Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Kekuatannya agama itu kalau masih nyambung dengan Rasul. Nyambung dengan Rasul itu kalau dari segi silsilah ilmu ya nyambung dengan para guru kita. Karena Nabi itu telah menyampaikan agama kepada para sahabat, sahabat telah menyampaikan agama kepada para tabi'in, tabi'in telah menyampaikan kepada tabi'un. Terus silsilah itu bersambung-sambung sampai kita. Kalau kita ini putus silsilah itu, ya akhirnya putus juga hubungan kita dengan Nabi jadinya. Maka jangan sampai kita memutuskan hubungan dengan orang-orang soleh, apalagi guru-guru kita. Kita banyak baca Fatihah untuk mereka sebagai tanda kecintaan kepada mereka. Kita banyak baca sholawat kepada Nabi, untuk keluarganya, untuk penerus-penerusnya, pengikut-pengikutnya. Ini perkara yang sangat penting. Ini lampu 1 watt tapi sambung dengan PLN, maka nyala. Lampu 1000 watt tidak nyambung, gelap. Lah ketika lampu tidak nyambung, gelap, terus kita bikin rekayasa supaya bisa hidup lampu ini. Kita cari korek api, dinyalakanlah neon itu dengan korek api. Nyala nggak? Nyala, tapi malah rusak. Dan tidak akan lama nyala, gitu terus biar gitu. Begitulah kalau kita memperjuangkan agama, bikin pesantren, tidak sambung dengan para guru-guru kita, nanti itu nggak ada nurnya. Kayak dop nggak sambung dengan PLN. Ketika tidak ada nurnya, kita cari korek api. Korek apinya itu apa? Ijazah, kepentingan-kepentingan dunia. Setelah pakai korek api bagaimana? Nyala, roll. Mafhum? Nah, ini kamu renungi betul ini. Kamu ini santri-santri itu saya ingin kamu itu jadi orang-orang yang barokah begitu. Kalau jadi bikin pesantren yang barokah, mencetak ulama-ulama yang mukhlis, yang jadi asbab hidayah. Nah, ini kuncinya di sini ini. Ayah saya dulu tuh didik saya mulai kecil tuh dikenalkan dengan ulama-ulama yang dianggap ayah saya itu orang betul-betul soleh, dan ditarhib sama ayah saya itu. Wih kiai walinya Allah, wih elonono. Kenalin sama Kiai Muhajir, kenalkan Kiai Hamid, kenalkan Kiai Mahrus, dikenalkan Said Muhammad sama ayah saya. Wis Gusti Allah wih walinya Allah. Wong nek seneng kiai selamat le. Ndek iki ngono kuwi to. Ayah saya itu kalau didik saya itu begitu. Wong wis manut kiai selamat. Nah akhirnya itu sejak kecil tertanam. Pengen cedukan wong-wong soleh itu tertanam. Umpamanya dulu gak dididik begitu, itu malah dididik benceni kiai kan eneng paling murid kadang-kadang ngono kuwi. Jadi didik anak itu malah disuruh benci sama gurunya. Kalau dimarahi gurunya malah nanya, guru kok keremen ya kan. Iya ngono kuwi. Jadi ini ekrom kok murid dikaploki. Jadi sebetulnya dikaploki kan ya wong tuane itu muridnya yang ngono. Jadi ini termasuk asbab kegagalan santri-santri. Di antaranya itu orang tuanya tidak mendidik anak itu untuk husnudzon kepada gurunya. Akhirnya dia bingung, nggak punya pegangan dalam hidup itu. Itu ayah saya teringat dulu. Ayah saya Kiai Muhammad tuh kalau
kalau nasihati saya waktu kecil itu, Ron, wiridan yang sungguh-sungguh. Nanti kalau wiridan sungguh-sungguh beras datang sendiri, duit datang sendiri, katanya ayah saya itu. Aku tuh masih kecil, maka saya tuh heran. Loh, masa beras itu punya kaki toh? Iya. Punya kaki, Allah pasang kaki, ini datang sendiri, kata ayah saya itu. Dan ternyata itu betul gitu. Tapi ini jangan kamu wiridan dengan niat supaya dapat duit loh. Kalau kamu wiridan begitu malah duit nggak mau. Wah, itu pura-pura, nggak mau saya pura-pura. Itu saya punya kiai di Banten tuh, Mbah Tim itu, Abah Tim Yati itu. Beliau cerita sama saya tuh, Gus, saya ini sejak kecil ngaji aja sampai tua begini. Tapi perasaan saya ini kok ilmu yang saya dapatkan sedikit saja. Tapi saya ini nggak pernah belajar cari uang, nggak pernah sekolah, SD aja juga tidak. Tapi uang saya banyak Gus sekarang. Rumah saya di mana-mana. Sawah saya juga banyak. Sudah tua maka saya baru tahu itu rezeki itu dari Allah. Paham insya Allah? Karena ini wali murid itu macam-macam. Walaupun macam-macam bagaimana, tanamkan yakin. Saya dengan kamu, dengan semua santri sama saja. Maksudnya sama saja itu gimana? Rizkinya dari Allah. Jangan khawatir orang tidak makan di dunia ini. Namanya lalat saja dikasih makan oleh Allah. Masa hafid Quran nggak dikasih makan? Ya, insya Allah akan makan lebih banyak lagi kamu, insya Allah. Punya guru namanya Kiai Hamid di Suruhan sana. Itu dia ini bilang sama saya, Gus, dakwah itu jangan di Jawa saja, paling sedikit itu seluruh Indonesia. Waktu saya masih kecil itu, masih MI itu saya mondok di sana itu, ya. Cuman mondok pasan gitu, kan aneh tuh. Waktu itu kok mikir dakwah, ngaji baca Quran aja masih pelita bentuk nggak karu-karuan. Ya. Jadi ini apa itu? Maka ini saya ini nganggap saya ini dikenalkan oleh Allah dengan tabligh, dengan agama itu ya barokah itu nih guru-guru. Saya cuma gitu aja. Saya nggak merasa saya ini wes panjang untung-untung dewi, panjang nis menunggu enggak. Ini yang kamu renungi dalam video ini pengalaman urip kan jenenge. Maka kalau saya katakan orang hebat itu ya Said Muhammad itu. Di tengah-tengah orang Wahabi tapi dia bertengger aja ya, nggak peduli. Dan itu yang lain-lain sudah pada masukkan penjara, diusir macam-macam. Tapi Said Muhammad nggak bisa itu. Nggak tahu punya kesaktian apa, dia nggak tahu dia. Karena Said Muhammad ini memang nasabnya itu besar. Jadi di Saudi itu keluarga Al-Hasani, keluarganya Said Muhammad, kakek-kakeknya itu orang-orang besar. Jadi bolonnya akeh, pendukungnya itu banyak di masyarakat itu. Sehingga pemerintah itu nggak berani seenaknya sama Said Muhammad itu. Itu Habib Zain di Madinah ditutup madrasahnya. Orang alim Habib Zain ini, tapi wong KTP-nya aja KTP apa itu kelahiran Indonesia, terus di Saudi begitu sudah nggak punya masa, sehingga polisi bilang tutup nggak bisa berkutik. Said Muhammad tutupan, tak buka terus. Sampai ngaji di Masjidil Haram juga nggak bisa dilarang. Itu memang ada kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Karena akrab dengan raja dohirnya itu. Tapi bukan berarti setelah akrab dengan raja dia tidak berani ngomong, tidak peduli.
Di depan raja pun dia nasihati raja itu Syekh Muhammad itu. Maka kitabnya itu saya baca itu di sini itu biar kamu dapat berkahnya itu loh. Banyak kitab-kitab tapi penulisnya yang kayak beliau ini jarang. Ini manusia langka. Yang aneh itu banyak yang menteri-menterinya kerajaan itu murid-murid beliau kan aneh itu. Jadi tengah-tengah hiruk pikuknya orang dimusuhi sana musuhi sini, tapi dia ini bisa aja dia. Sampai pernah dibikin muktamar di Taif. Seluruh ulama Wahabi Saudi kumpul semua untuk menyidang Syekh Muhammad ini. Tapi Syekh Muhammad ini kan pandai orangnya itu. Wong Wahabi situ kok ne paling ya ngono gue sapal aku. Langsung yang ingin kamu tanyakan kan ini toh. Jadi sebelum ditanya itu sudah dijawab semua. Yang kamu tanyakan ini. Iya betul toh. Kamu anggap syirik ini. Langsung dijawab semua. Akhirnya nggak jadi sidang. Tapi tidak jadi sidang bukan berarti mereka ngalah. Itu sudah akhirnya di luar sidang mereka telah memberi keputusan Mang Muhammad Alawi ini musyrik macam-macam. Tapi ya jalan aja terus. Di perkara ini Masya Allah ya. Ini kitab Fiqh Sunnah terkenal bersama di seluruh dunia ini. Maksud di Indonesia. Kita nggak usah baca itu ya. Fikih sunnah itu sebetulnya baik, tetapi itu tidak takoyud dengan mazhab mana saja. Di mazhabnya Syekh Sabiq itu. Nggak usah kamu pegang itu kitab. Walaupun Syekh Sabiq masuk guru saya sebetulnya. Orangnya orang soleh lah, tapi itu dia tidak bermadzhab. Itu ngaco nanti kalau kamu baca di mana-mana. Orangnya orang soleh, jenggotnya juga panjang. Orangnya kecil kayak kamu nih. Orang Mesir dulu ngajar di Mekah. Orang Mekah itu paling senang dengan orang-orang yang nggak madzhab itu senang. Maksud saya sampai gitu. Dan terus kitabnya dikasih nama Fiqh Sunnah. Seolah-olah itu yang kita nggak usah baca itu ya. Adalah Syekh Sabiq kitab Fiqh Sunnah dalam kitabnya yang namanya Fiqh Sunnah. Ini kitab Fiqh Sunnah ini terkenal bersama di seluruh dunia ini. Maksud di Indonesia. Tapi kita nggak usah baca itu ya. Fiqh Sunnah itu sebetulnya baik, tetapi itu tidak takoyud dengan mazhab mana saja. Di mazhabnya Syekh Sabiq itu. Nggak usah kamu pegang itu kitab itu. Walaupun Syekh Sabiq masuk guru saya sebetulnya. Orangnya orang soleh lah, tapi itu dia tidak bermadzhab. Itu ngaco nanti kalau kamu baca di mana-mana. Orangnya orang soleh, jenggotnya juga panjang. Orangnya kecil kayak kamu nih. Orang Mesir dulu ngajar di Mekah. Orang Mekah itu paling senang dengan orang-orang yang nggak madzhab itu senang. Maksud saya sampai gitu. Dan terus kitabnya dikasih nama Fiqh Sunnah. Seolah-olah itu yang bukan dia ini kan bukan sunnah, jadi kan kayak begitu seolah-olah. Nah pengen fikih sing cara sunnah yo kita iki. Sing liyane gak patek sunnah kan nang ngene. Ini
ini kata-kata begini ini juga saya nggak senang gitu kata begini ini. Itu namanya mengklaim gitu. Akan ada seorang sahabat jin yang sebagian ulama mengatakan sampai sekarang masih hidup. Namanya sahabat Syamhuris. Ini saya ada hadis musalsal dari Syekh Yasin itu, dari sahabat Syamhuris itu. Saya khawatir datang di sini juga nih. Ini hadis dari jin. Hadis dari jin ini gimana? Apa ya mu'tabar? Bagi orang yang tahu jin ya mu'tabar. Kalau bagi kita yang nggak tahu ya nggak mu'tabar, nggak tahu. Musalsal bit tajribah qad jarabtuhu fa wajadtuhu haqqan. Setiap rawinya mengatakan saya sudah mencoba dan benar adanya. Saya telah mencoba dan benar adanya. Dan ini saya juga pernah menerima hadis ini dari Syekh Yasin Padang secara musalsal, dan beliau juga mengatakan saya sudah pernah mencoba ini dan nyata adanya. Nah, tinggal kamu bagaimana. Kalau kamu sungguh-sungguh nanti kamu bisa meriwayatkan hadis ini dari saya, kemudian mengatakan sudah saya coba dan nyata adanya. Maka dihafalkan dulu, diamalkan. Jadi ini sholat ini agak ada lainnya. Jadi setelah tasyahud, sujud, terus doa-doa ini, kemudian baru salam. Saya telah mencoba dan tafarrada telah menyendiri kan dalam hadis istikharah. Saya telah mencoba dan benar ada. Saya itu punya kiai di Jawa Tengah sana, di Muntilan, Kiai Dalhar namanya. Itu rizkinya itu Masya Allah kayak banjir itu. Saya tanya amalannya apa? Saya itu kalau ada tamu itu sisa-sisanya itu saya kumpulkan, saya makan, itu aja amalannya. Dia memahami bahwa sisa-sisa tamu itu barokah. Akhirnya barokah betul. Coba cara berpikir semacam ini jauh dari pikirannya orang-orang materi itu, gak masuk akal. Memang akalnya orang-orang ahli materi itu kecil, gak masuk bangsa bini-bini. Ini akalnya para wali ini. Kalau akalnya para profesor nggak nutut, kecil pikirannya itu. Ya, barokah itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari amal agama. Sumbernya dari amal agama. Yang kamu kerjakan betul-betul karena Allah, dari hati betul. Saya dulu mau buat rumah, gak punya duit. Tahu-tahu ada tamu seorang ulama dari Surabaya, saya Kiai Muhajir rahimahullah. Mau apa kamu? Mau bikin rumah, Kiai? Bikin rumah. Sudah ada duitnya? Belum ada. Ini aja, baca ini. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Surat apa itu? Al-Baqarah. Nah, ayat
Ayat berapa itu? Hah? 255. Nah, katanya itu loh, saya nggak hafal juga ini. Nah. Terus dibaca bareng-bareng itu berapa kali itu. Gak lama kemudian itu rumah itu di timur itu ada yang bawa kayu jati, ada yang bawa tekel, ada yang bawa kayu mauni. Sampai sekarang saya pakai tiap hari itu. Itu modalnya itu aukaladi itu. Itu kamu kira Al-Fatah ini bangun-bangun begini nggak ada modalnya? Ada modalnya. Aukaladi maro ala qaretin itu. Baca sebanyak-banyaknya. Insyaallah mulai kan? Saya pernah tanya kepada Maulana Umar Palanpuri rahimahullah. Bagaimana caranya bikin pesantren? Kan waktu itu banyak orang yang tren proposal itu juga gitu. Maka Maulana Umar itu bilang sama saya, kalau bikin pesantren duit kamu sendiri, lebih baik kamu mati daripada minta bantuan, katanya. Lebih baik kamu mati daripada minta bantuan sama orang, nggak usah. Nah, orang yang punya prinsip seperti ini, justru itu Allah akan gerakkan orang-orang untuk membantu dia. Itu sudah sunnatullah. Saya dikasih tahu oleh Habib Umar, orang Wahabi jangan kamu ajak bertengkar. Kalau bertengkar, ya nggak ada selesainya. Kasih makan aja, katanya. Oh iya, karena Yaman itu juga tempatnya orang Wahabi yang keras-keras itu. Namanya orang kampung dikasih pelajaran-pelajaran keras sudah dipegang gitu aja. Nah itu kalau diajak bertengkar, memang dia ini nggak ngerti. Betul tambah anunya, ya, kasih makan akrab, nanti lama-lama berubah sendiri. Karena Abu Umar begitu, ya, saya ikut aja. Gitu. Ya, ada orang Wahabi sih kasih makan. Kalau Wahabi kasih makan yang enak, Kalau bukan Wahabi kasih makan biasa aja. Kalau kamu kasih makan minta yang enak-enak, Wahabi berarti. Ini seperti guyonan, ya. Tapi kenyataannya itu begitu itu. Jadi permasalahan orang Salafi kadang-kadang bukan karena masalah ilmiah, kadang-kadang masalah gengsi, masalah apa itu, yaitu mangkel itu masalah gitu. Saya dulu punya ijazah itu di Mekah itu semua mumtaz. Nah, tapi saya cari sekarang kok nggak ada. Terus saya cari nggak di mana, nggak tahu saya itu. Lupa tempatnya di mana, saya cari nggak ada. Tapi kan punya kenangan tuh, saya bilang sama anak-anak saya, loh, ayah kamu tuh mumtaz, bukan ayah kamu, bukan goblok, pinter nih. Nah, ini kalau kamu nilainya makbul, kalau punya anak nanti gimana? Nanti akhirnya ijazahnya dibakar supaya nggak ketahuan orang. Jangan gitu, pulang tuh dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang gitu. Jaga zikir-zikir yang sudah diijazahkan oleh guru-guru kita, yaitu ayatul kursi. Itu wiridanya guru-guru saya di Jawa, guru saya di Mesir, di Mekah, di India, di Yaman, itu ayatul kursi itu. Jadi dibaca dengan sungguh-sungguh itu khasiatnya luar biasa. Nabiullah Khadir alaihissalatu wassalam mengatakan dalam riwayatnya Abu Idris Al-Khawlani, kalau kamu habis sholat subuh baca amanah Rasul dan syahidallah, insya Allah kamu akan mati dalam Islam. Jadi ini ayatul kursi itu untuk menjaga dari santet, untuk menjaga dari
jangan sampai kita sesat mati kufur. Apa nasihati guru-guru ngono Kang? Masya Allah, wis 30 tahun kepungkur, 40 tahun kepungkur cek kelingan saya sampai iki. Biyen sing ngendikane Sayyid Muhammad 20 tahun yang lalu cek kelingan sampai iki. Sing ngendikane Ki Hamid wis mulai cilik aku 30 tahun kepungkur, 40 tahun kepungkur cek kelingan iki. Maka aku nek ngrungokne omongi guruku ki tenanan gak kaya kowe modele. Anakku seneng ning guruku ki tenanan, gak kaya kowe. Aku nang guru store duit Kang, kowe tau store duit nang aku. Gak ada. Nah, iki seneng muji seneng duit daripada nang aku iki, makane gak apal-apal. Iya ora? Iya Jal. Kabeh store aku sepet apal. Nah, iki guyonan Kang, tapi tenanan yo an. Wong iki tandane seneng guru ni wani korban. Akeh ilmune mlebu. Nek wong malah ora gelem korban karo gurune, wis senenge kurang. Nek senenge nang gurune kurang, nudune senenge ning ilmu kurang. Nek senenge ning ilmu kurang, nudune senenge ning agama kurang. Nek senenge agama kurang, nudune imane kurang. Kurang kabeh. Duwe ya kurang. Ya. Wong kudu korban Kang, ambre ngilmu mlebu kudu korban. Iki kan jelo dhuwit aku, gak iki ngomong ben iki mikir. Apa sebabe kita ki ngaji kok gak nyantol-nyantol, korbanmu ngaji kurang. Korbanmu ngaji kurang, mungkin gak nyantol-nyantol. Ziarah kuburnya orang-orang soleh itu penting. Ya bagi apa orang soleh? Ya orang Islam nggak tahu orang soleh bukan. Tapi kalau saya dikubur itu bisa doa, saya akan doa untuk kamu. Saya coba aja nanti gimana bisa doa Wanda. Kalau orang dikubur disiksa bagaimana dia mau doa? Tapi kalau dikubur itu enak, tenang, nah, dia kan bisa doa ada kesempatan. Sudah disiksa, mikirnya awal dia bingung, junjungannya wong. Minimal kamu baca Fatihah untuk saya, ya. Terutama yang hafid Quran, kamu khatamkan Quran untuk saya nanti, ya. Mulai sekarang aja lah, gak usah nunggu mati, nanti cepat mati repot saya. Mulai hidup ini kamu selesai baca Quran, ya Allah, khataman Quran ini untuk kiai saya, gitu ya.